Bab 1191, Evolusi. Boneka Setan Langit. Bang, bang, petir yang terang menari-nari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Segera, cahaya petir yang terang mengalir turun dari segala arah. Akhirnya, mereka berkumpul untuk menyerang tubuh wayang setan bumi. Petir dengan keras mendarat di tubuh boneka setan bumi. Baut perak terang meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka setan bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka setan bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, Earth Demon Puppet muncul seperti dewa guntur yang tergantung di langit. Kilatan petir berkelap-kelip dalam radius 100 kaki. Momentum yang menakutkan itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. The Earth Demon Puppet dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, membuatnya sangat santai. Dia bahkan tidak perlu membuang kekuatan sedikit pun untuk menghadapi pil lightning yang merepotkan ini. Gemuruh guntur bergema tanpa henti di atas langit. Petir 5 warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus memuntahkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh wayang setan langit. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan turun dari awan selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan boneka setan bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Ini memang layak menjadi pil lightning 5 warna. Mata tajam Xiao Yan adalah yang pertama menemukan kilau emas berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Meskipun warna emas ini sangat redup, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan wayang setan bumi menjadi wayang setan langit. Namun, seluruh tubuh wayang setan langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak tertentu. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, ini tidak cukup. Sementara Xiao Yan merenung, awan petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan bergolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir muncul seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan-lahan berkumpul di sekitar pil lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak menyangka pil lightning ini membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil lightning di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, awan petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini luar biasa buruk. Bahkan surga membantu saya yang lama. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Kegembiraan liar segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Tiba-tiba, awan petir yang sangat besar membuat keributan di stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa terluka parah. Pil lightning telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kita untuk campur tangan. Xuan Kongzi sedikit merajut alisnya saat dia mengamati fenomena yang tidak biasa di langit. Dia akhirnya mengajukan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiao Yan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu sebentar dulu. Anak kecil ini tidak tampak khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut menjawab. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiao Yan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala tegak, memandangi awan petir yang lebat di langit. Wajahnya tidak hanya tanpa khawatir, dia bahkan tampak bersemangat. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi luar biasa ganas dengan awan petir yang berkumpul. Sebuah gemuruh yang menakutkan mungkin menyebar di langit,
menyebabkan doki dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban pada saat ini. Bang 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 bang. Awan petir akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah diaglomerasi. Petir yang terang mengalir turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke boneka setan bumi di langit. Dentang. Banyak petir yang penuh dengan kekuatan mengerikan mengalir ke bumi boneka setan seperti badai. Segera, suara logam yang jernih bergema di atas stadion. Bang! Tubuh Earth Demon Puppet terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa celah spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat. Cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap. Mata mereka tercengang saat mereka melihat wayang setan bumi yang menguat di dalam langit yang dipenuhi kilat. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura wayang iblis bumi, siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa wayang iblis bumi semakin kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus berjatuhan menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas di wayang setan bumi sedang berkembang saat petir yang menyambar ke bawah meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Awan petir tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang itu menyebabkan cukup banyak orang merasa telinga mereka mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan pil lightning paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain terdiam adalah bahwa pil lightning yang begitu spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan pil lightning ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang saat melihat ruang hitam gelap terbelah di sekitar boneka setan bumi. Pil lightning yang terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir yang terang di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil lightning, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari Earth Demon Puppet telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang bang, pil lightning melanjutkan kehancurannya meskipun rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, awan petir tebal perlahan menyebar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketika pil lightning yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara wayang iblis bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam wayang iblis bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Mengikuti hamburan awan petir, boneka setan bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara Ci muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga yang paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanas saat dia menatap Earth Demon Puppet di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna emas. Anehnya, bahkan tidak ada sedikit pun perasaan keras yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari Earth Demon Puppet. Ketika api berubah menjadi belati, Xiao Yan tercengang menemukan bentuk bekas luka putih samar di kulitnya. Apalagi bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Pertahanan yang mengerikan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya menyala-nyala panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya wayang setan langit kemungkinan akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibuat Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke level tertinggi. Dengan wayang setan langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lainnya. Xiao Yan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan boneka setan langit. Dia tersenyum. Kembalinya pil gathering ini jauh di luar dugaannya. Ketika awan petir tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh pil lightning. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa.
Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini pil gathering akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Bab 1192, penutupan pertemuan pil Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang lama tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil lightning telah tersebar. Semua pesaing, tolong keluarkan pil obat yang telah Anda haluskan. 10 orang lebih yang masih tersisa di peron batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan mengkilap perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Wewangian obat yang tertinggal di alun-alun menjadi lebih padat ketika pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengambang. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut spiritual samar yang mengelilinginya. Meskipun penampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Cao Ying dan Dan Chen adalah pil dengan spiritualitas terlemah di antara 5 pil obat ini. Kabut spiritual samar tertinggal di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dari kelihatannya karena pil itu mampu membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat 5 pil obat tingkat 8 di udara. Adegan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Cao Ying dan Dan Chen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu dia tidak akan mampu menghadapi 2 eksistensi sengit lainnya. Saat dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Old Mugu, yang telah mengaduk pil petir 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum pada pil sekering darah tumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum auman harimau terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil peleburan darah penumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Itu mengayunkan ekornya dan dengan keras membantingnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukuli sampai mengeluarkan rengekan menyedihkan. Setelah itu, ia dengan sedih terbang agak jauh. Setelah menjalani pembaptisan pil Lightning 5 warna, pil sekering darah penumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di bagian atas pagoda emas adalah naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu mengeluarkan raungan panjang di langit. Cahaya terangnya seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan seperti apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang tak tertahankan yang telah ditekan oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan memekakkan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi.
Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang menjadi kacau. Darah mereka mendidih sebagai hasilnya. Xiao Yan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka." Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara dari Pil Gathering. Kualifikasi ini adalah representasi dari ahli puncak karena semua juara Pil Gathering dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus ini. Ekspresi Song King rumit saat dia menatap Xiao Yan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Petik 2 tanda seru petik 2. Orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah, menjadi marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan tertinggi menjadi juara terus mendarat di bahu Xiao Yan. "Brat, kamu seharusnya tidak bahagia. Saya yang lama bersumpah bahwa saya akan berurusan dengan Anda secara pribadi." Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat ditransmisikan ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Douqi. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancamannya. Dia melirik ke Sky Demon Puppet di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Old Mugu yang sulit diselesaikan. Setelah masalah 3000 api yang membakar selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, Wayang Setan Bumi telah berevolusi menjadi Wayang Setan Langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze, ada 3 elit Dou Zun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggetarkan jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan memudar. "Xiao Yan, kamu telah menjadi juara Pil Gathering. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara Pil." Xuan Kongzi tersenyum dan menatap Xiao Yan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Tak terhitung jumlah mata iri dan cemburu yang tertuju pada Xiao Yan saat kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Calon penerus untuk masa depan 3 kepala besar Pil Tower. Gelar ini berarti bahwa Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala Pil Tower yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala besar Pil Tower. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Pil Tower tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua itu yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki faksi kuno ini. Xiao Yan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia akan benar-benar menjadi kepala Pil Tower yang hebat atau tidak di masa depan, setidaknya, tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Gulungan kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Formula kata yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin untuk membantunya maju lagi. Oleh karena itu, apa yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan melingkarkan tangannya dan dengan akurat meraih gugusan cahaya itu. Cahaya itu menghilang dan mengungkapkan gulungan kulit kambing kuno.
Ada perasaan unik yang berkecamuk di dalam hatinya saat tangannya menyentuh kulit kambing. Ini memang hal yang baik. Xiao Yan diam-diam memuji di dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan dapat dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiao Yan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, saat ini bukan saatnya untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke dalam storage ring-nya di depan banyak mata yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan berkurang dia berkata, juara telah muncul. Dunia bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiao Yan yang sudah sedikit tenang merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia melakukan begitu banyak upaya adalah untuk 3000 api yang membara. Segera, nyala api yang legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiao Yan yang bersemangat pada saat ini, mata yang lain, termasuk Old Mugu, juga menjadi panas hampir seketika. Jelas, 3000 api yang membara adalah hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pil gathering yang agung telah mencapai akhir. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pil gathering. Sebaliknya, itu untuk api legendaris dan abadi, 3000 api yang membara. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Bab 1193, Xuan Yi, Tian Leizi. Setelah sebulan dengan suasana yang mendidih, lautan orang yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya pil gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Intensitas pil gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan membalikkan keadaan itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa hidup ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang benderang menjadi penjaga bagi arus orang-orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan pil gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari pil gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh dataran tengah. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang semarak, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan pil, jadi mereka dengan sedih melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah secara paksa meningkatkan spiritualitas pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan. Oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah pil gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutupi oleh malam. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari rumah Ye ke Pil Tower. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Aula Jiwa secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sebentar sebelum cepat-cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderak, Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Pil Tower telah datang untuk mempercepat kami beberapa kali, tetapi saya menghentikan semuanya.
Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sedikit sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Pil Tower. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru memberi jalan ketika mereka melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama Pil Gathering dan menjaga martabat Pil Tower. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditampilkan Xiao Yan selama Pil Gathering layak mendapatkan perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perlakuan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, setidaknya seseorang harus membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan telah mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Pil Tower di depan mata semua orang yang terpana. Hah, Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Memasuki. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi terpancar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mendorong pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi, ada 3 sosok di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisinya adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah tetua berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara Pil Gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari Pil Tower. Apalagi, posisi calon penerusnya tidak rendah. Bahkan penatua biasa pun harus dengan sopan menyapanya jika mereka bertemu dengannya. Keke, juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Aku akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah kepala asosiasi Xuan Yi. Keke, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiao Yan terkejut mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Namun, matanya tercengang saat melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu semburkan? Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar terbang di wajahnya di bawah mata tertegun Xiao Yan. Dia dengan marah memelototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang kebanyakan orang tidak sadari. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia perlu bersujud dan menyajikan tehnya. SL, bersujud dan menyajikan teh adalah bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiao Yan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya buru-buru berubah, dan dia mengubah bentuk sapaannya. Ketua Asosiasi Xuan Yi terkejut setelah mendengar cara Xiao Yan berbicara. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam menggumamkan, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya,
jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah kepala asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi beralih ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Leizi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengarnya diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Itu selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan tegas Tian Leizi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih terdengar rendah dan dalam, memberi seseorang tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini telah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius setelah mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3.000 api yang membara. Wilayah bintang adalah ruang yang kita bertiga bergandengan tangan untuk dibuat. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. 3.000 api pembakaran juga disegel di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang berkaitan dengan 3.000 api yang membara. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3.000 api yang membakar telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kita bertiga. Jika itu lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan upaya untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3.000 api yang membara. Namun, kami khawatir seseorang tidak dapat menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Kepala asosiasi orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi dingin dan pekat melintas di matanya saat dia berkata, jejak Mugu tua itu telah menghilang setelah pil gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Pil Tower kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Apalagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. 3.000 api yang membara juga tidak boleh mendarat di tangan Aula Jiwa. Kami khawatir mereka berniat untuk secara diam-diam membuka segel 3.000 api yang membara. Xuan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik-manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan segera datang untuk membantu. 4 manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3.000 api pembakaran kali ini akan cukup sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3,000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi sangat serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3.000 api pembakaran dengan biaya berapapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa melawan balik tanpa ampun. Bab 1194, dua wanita yang berlawanan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju sebuah jalan. Namun, kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok anggun muncul di depannya disertai dengan aroma.
Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Cao Ying memiliki beberapa masalah? Tidak, saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Mari kita pergi bersama. Cao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah mengungkapkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang bisa membawa malapetaka ke negara dan rakyatnya. Senyum dan cemberutnya sudah cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap agar dia berkonflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya, ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying telah menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa, Ying saudara Xiao Yan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, tua Old Mugu itu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa menjaganya ketika saatnya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup. Xiao Yan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut pada penyihir Cao Ying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song Qing telah melangkah maju, dia akan buru-buru mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyum mempesona di wajah Cao Ying ditarik. Dia dengan samar menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Song Qing muram ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Cao Ying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, sepertinya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song Qing. Meskipun tindakan Song Qing meninggalkan temannya di saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah Pil Tower. Baru kemudian Cao Ying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawanya yang renyah dan lembut menyebabkan seseorang merasakan tulangnya melunak. Ekspresi Song Qing berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan keras mengatupkan giginya sesaat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Cao Ying berjalan turun. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal-hal yang tidak penting. Sikapnya yang memikat dengan sesekali menutup mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung rasa iri ketika mereka melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di Pil Realm? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas panjang lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulut dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiao Yan bersama dengan Cao Ying. Dokter peri kecil. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti gambar terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik Cao Ying, itu mengandung kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang tubuh racunnya yang menyedihkan benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu telah perlahan memudar. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiao Yan di kota Qingshan, memiliki keanggunan yang anggun seperti peri. Jika Cao Ying digambarkan sebagai penyihir yang mempesona dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang telah jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sama sekali berbeda. Namun, keduanya sama-sama memikat. Mata cantik dokter peri kecil berkedip lembut ketika dia melihat Xiao Yan dengan cepat berjalan mendekat. Setelah melihat ekspresi di matanya,
dia yang cerdas mengerti semua yang ada di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum hangat. Halo, Cao Ying. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Senyum memikat terpancar di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Saya telah mengikuti Xiao Yan kembali. Kamu tidak keberatan, kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik melirik Xiao Yan, tapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya obrolan kosong di antara teman-teman. Apa yang perlu dipikirkan? Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar mengungkapkan senyum tipis ketika dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di samping tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tampaknya tidak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di dalam ruangan. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nada suaranya mengandung niat untuk mengusir tamu ini. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyum di wajah Cao Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Sebuah dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apa-apa, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah terang. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang kamu lakukan hanyalah menarik perhatian wanita. Dokter peri kecil tanpa sadar menghukumnya karena marah karena malu ketika mendengar Xiao Yan tertawa. Kamu ingin mengatur wanita yang aku tarik. Xiao Yan tersenyum sambil bercanda menggoda. Wajah cantik dokter peri kecil menjadi sedikit merah setelah mendengar ejekannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk menjagamu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia keluarkan dari mulutnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lucu. Hihi, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan Little Fairy Dr. Jie Jie, kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan ini ke Kailin Jie Jie. Ketika kami pergi saat itu, dia menginstruksikan saya untuk membunuh Anda jika saya melihat Anda sedang terpancing oleh wanita lain. Tawa indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Hal ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Xi Yan berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya berayun ke depan dan ke belakang. Bunuh aku. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak terdiam. Hal semacam ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi Kailin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiong San? Apa dia tidak bersamamu? Dia telah menetap di luar Pil Tower. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Ziyan mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan meneguknya. Baru kemudian dia berkata dengan sikap yang lebih tua, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini benar-benar manis. Bagaimana sikapmu ini? Ziyan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, tanpa bantuan saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Berdetak. Cangkir teh yang baru saja dikirim Xiao Yan ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Ziyan. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, apa maksudmu? Huff. Apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan 3.000 api yang membara? Bahkan 3 kepala besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk itu.
Apakah Anda berniat untuk dengan paksa menaklukkannya? Ziyan melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, aku tahu bahwa Piltover ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, api 3000 pembakaran sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati jatuh di Akademi Dalam. Apa yang ada dalam pikiranmu? Xiao Yan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami menyadari bahwa 3000 api pembakaran jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Namun, hal-hal seharusnya memang terjadi ketika dia memikirkannya. Seberapa buruk hal yang menyebabkan trio Xuan Kongzi memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Ziyan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dadanya yang kecil dan berkata, aku bisa memberitahumu ini. Namun, kamu harus berjanji untuk memperbaiki bahan obat yang kamu peroleh dari Xiong San setiap hari. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini. Anak kecil yang serakah ini. Baiklah, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, hihi. Ziyan tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya terkulai. Meskipun itu hanya ilusi, samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang memenuhi ruangan. Saya mendengar dokter peri kecil Jie menyebutkan bahwa Anda pernah memasuki wilayah bintang. 3000 api pembakaran yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 api yang membara, tapi mengapa Ziyan tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Bab 1195, Segel Naga. Xiao Yan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh sebenarnya Ziyan selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia sebenarnya. Binatang ajaib yang memandang Heavenly Demon Phoenix sebagai makanan. Binatang buas apa lagi selain naga kekosongan kuno yang misterius dari dunia binatang ajaib. Selain itu, naga Void kuno berspesialisasi dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditampilkan Ziyan terkait dengan ruang angkasa. Dari cara dia tiba-tiba memasuki Pil Realm dan secara acak meninggalkannya, adalah mungkin untuk secara samar-samar memberitahu identitas gadis ini. Dia seharusnya menjadi naga Void kuno. Xiao Yan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga Void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk sebenarnya mereka. Namun, Ziyan saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk api 3000 pembakaran adalah naga. Mungkinkah api 3000 pembakaran terkait dengan naga Void kuno? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya ketika dia melihat ekspresi kontemplasi Xiao Yan. Dia berkata, 3000 naga pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu. Bahkan 3 kepala besar Piltover tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Selain itu, ia sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiao Yan terdiam. Selama 3000 api pembakaran benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan membiarkan orang lain menyerapnya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, api 3000 pembakaran ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, kemungkinan besar bahkan kelompok Xuan Kongzi hanya bisa mundur. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menaklukkan 3000 api yang membara menjadi lelucon? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Hihi, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar Piltover telah memikirkan 3000 api yang membakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk bertemu dengan mata 3000 api yang membara. Pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Apakah Anda bersedia membiarkan orang lain menyerap Anda? Ziyan melengkungkan mulut kecilnya dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kata-kata Ziyan mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kenyataannya. Tampaknya menaklukkan 3000 api yang membara tidak akan sesederhana yang dia bayangkan.
Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan bertanya, karena Anda telah melibatkan diri dalam masalah ini, saya pikir Anda seharusnya menemukan semacam solusi, kan? Hihi. Ziyan dengan bangga mengungkapkan dua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa 3000 api yang membara ini mengambil bentuk klanku? Tidak. Xiao Yan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3000 Burning Flame memilih bentuk ini. Ini karena 3000 api pembakaran dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiao Yan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara, dentang, saat mendarat di tanah sebelum pecah berkeping-keping. Apa katamu? Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke Ziyan dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang saya pelajari setelah kembali ke klan saya kali ini. Saya sadar bahwa Anda telah datang ke dataran tengah untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika 3000 api pembakaran kemungkinan masih dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, 3000 api pembakaran pada waktu itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 api yang membara. Inilah mengapa 3000 api pembakaran tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, api 3000 pembakaran ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api pembakaran ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur itu benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Ziyan tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Hah? Wajah Xiao Yan yang agak pucat berangsur-angsur pulih kemerahannya yang halus ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3000 api pembakaran memiliki pemilik pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hihi, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 api yang membara saat itu. Jika tidak, kemungkinan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ziyan tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah emas pekat mengalir di dalam botol giok. Ada kekuatan naga yang luar biasa kuat yang samar-samar menyebar keluar darinya. Ini, mata Xiao Yan mengungkapkan kejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Ziyan menginstruksikan. Apa? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Ziyan dengan hati-hati meneteskan setetes darah emas gelap dari botol giok ke tangan Xiao Yan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Orang bisa melihat setetes darah emas gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang menempel di telapak tangan Xiao Yan. Aku bisa menaklukkan 3000 api yang membara dengan ini. Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mimpilah, yah, ambil ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, cobalah untuk menempatkan setetes darah itu di dahi 3000 api yang membara. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Ziyan mengayunkan kuncir kuda ungunya dan menambahkan, namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai 3000 api pembakaran telah habis oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Titik. Saat itu, peluang sukses Anda akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Indra tajam Xiao Yan menemukan sesuatu yang tidak beres. Jika kau gagal. Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiao Yan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, gadis, lelucon apa yang kamu mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius seperti itu. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api yang membara jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut api abadi. Ia tidak takut mati.
Jangan bilang bahwa kamu akan bersaing dengannya dalam hal umur. Zi Yan bergumam. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Su Yan yang salah. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol batu giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun, itu tidak dapat dengan mudah digunakan. Petik 2. Kamu dapat yakin bahwa segel naga milikmu adalah segel yang diam-diam aku curi dari Elder yang tertidur. Hal ini sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang telah ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang sukses Anda jauh lebih tinggi daripada peluang 3000 api pembakaran selama Anda menangkap peluang yang bagus. Yang terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kamu pasti akan menaklukkannya kalau begitu. Wajah kecil Ziyan berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini bahkan lebih besar dari surga. Kemungkinan anggota klannya telah menderita dari siksaannya selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok itu. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak akan ada yang salah. Jika ada yang tidak beres, saya tidak akan menggunakan benda ini. Aku tahu batasku. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk pelan saat mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Ziyan. Senyum canggung muncul di wajah kecil Ziyan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Ziyan. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiao Yan telah menempuh jarak yang sangat jauh dari Black Corner Region ke Central Plains untuk 3000 Burning Flame. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiao Yan perlu mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar dari langit pada hari kedua, kota Pil Suci, yang agak sunyi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup. Banyak orang bergegas ke lokasi Pil Tower. Hari ini, 10 besar Pil Gathering akan memasuki Star Region dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu apakah 3000 api pembakaran ini, yang telah disegel oleh Pil Tower selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Pil Tower sangat bising sejak pagi. Masa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru saat itulah 3 sosok akhirnya terbang dari puncak Pil Tower. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap tergantung di langit. Dia mengabaikan area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di kota. Swosh swosh. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka dingin saat mereka berhenti pada senyum dingin Old Mugu. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin dari trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi saling bertukar pandang setelah perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang besar dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial perak samar muncul di depan mata semua orang. Penatua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara detail. Xuan Kongzi melirik pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk. Bab 1196, Alam Bintang, 3000 api yang membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan samar berkata, "Aku yang lama adalah penatua pertama Menara Pil, Qi Yuling. Saya akan memimpin Anda semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti saya setelah masuk. Saya yang lama berhak mencabut hak siapa saja yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya.
Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa elder pertama Qiyuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi khawatir tentang Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qiyuling. Segera, dia menarik tangannya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. Ayo pergi. Qiyuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiyuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus-menerus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah apapun terjadi. Para ahli dari Pil Tower telah diatur oleh kami untuk berada di Holy Pill City. Mereka sedang menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Lazy mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Pil Tower saat ini di Holy Pill City. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kami mengawasi hal-hal. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu ruang besar dan menghela nafas. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 api yang membara berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas terakhir kali, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Apa yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek dengan paksa oleh 3 kepala raksasa Pil Tower. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam pil atau alam gu karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak cukup sunyi. Kabut panas samar yang merembes di sekitar wilayah itu melepaskan cahaya yang agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak tenang dan sejuk. Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya terasa sedingin es. Matanya menyipit. Ini, cahaya bintang-bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu, kita hanya bisa memilih untuk masuk saat ini. Tetua pertama bernama Qiyuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. 3000 api pembakaran dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari aglomerasi kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, itu tidak akan pernah mati. Jarang sekali kekuatan bintang-bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang-bintang tetap ada bahkan di siang hari. Namun, itu hanya relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qiyuling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun, itu relatif berbicara. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota Pil Suci yang jauh lebih besar. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, adalah mungkin untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama,
kelompok Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song King dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Doki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa tidak nyaman. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiaoyan, Penatua Pertama, Mugu Tua, dan Iblis Tua King Hua, harus menggunakan Doki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah mencapai suhu yang cukup tinggi. Sepertinya kita akan tiba. Xiaoyan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiaoyan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya. Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mereka akan tiba di tujuan mereka. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya muncul seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh pemimpin Qi Yuling tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qi Yuling melambat dan perlahan melayang ke area di depannya. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka kegugusan cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi kusam ketika mereka dengan jelas melihat bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar terkejut memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya meringkuk saat tergeletak di tanah. Api ungu hitam aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya yang besar. Ketika nyala api naik, ruang di sekitarnya terdistorsi. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu hitam terus merembes keluar dari tubuhnya, menyala tanpa lelah. Adegan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiaoyan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang muncul seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan kecil muncul di hati mereka. Apakah ini 3000 api yang membakar? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, kekuatan naganya yang kaya menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk gemetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga terkejut dengan ukuran 3000 api yang membara untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan seorang alkemis tingkat 8. Pengalamannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Hal ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Xiaoyan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 api yang membara ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3000 api yang membakar. Namun,
saat ini sedang disegel. Selanjutnya, kalian semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kalian dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menaklukkannya. Qi Yuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qi Yuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya memberikan senyum dingin di depan mata Qi Yuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qi Yuling perlahan-lahan menarik pandangannya ketika dia melihat respon tanpa komitmen dari Old Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, "Xiao Yan, kamu adalah juara dari pil gathering ini. Oleh karena itu, kamu harus menjadi yang pertama." Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qi Yuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk kecil. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Bab 1197, Fierce 3000 Burning Flame. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan perlahan-lahan mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Xiao Yan melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat merasakan perubahan ini. 3000 api pembakaran ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampilan aura di atasnya, api 3000 pembakaran ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang melihatnya. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3000 api yang membakar. Setelah menghadapi 3000 api yang membara dalam jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga besar itu. Meskipun mata 3000 api pembakaran ini tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan yang aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memusatkan pikirannya. "Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahi 3000 api yang membara. Ada sisik naga di sana yang ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya." Suara Qi Yuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qi Yuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 api yang membara ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju seperti yang diperintahkan. Setelah itu, dia menemukan sisik naga yang seukuran dengannya. Api memang menyala di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu sisik naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 api yang membara. Ini adalah segel. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terdiri dari garis-garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mencapai pemahaman di dalam hatinya. Ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kong Zi telah bergandengan tangan untuk ditempatkan. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada segel api hati jatuh di akademi dalam saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat merasakan kekuatan besar dari segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia maju selangkah, dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga yang apinya masih ada. Yang mengejutkan, tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada rasa dingin yang samar. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini.
Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiu Ling, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan ketika Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan tampaknya mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiao Yan menyadari bahwa benda ini adalah inti dari api 3000 yang membakar. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit untuk didapatkan, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Hah? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan tersebar. Setelah itu, ia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini tampak kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiao Yan terdiam saat mengetahui bahwa tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung rasa dingin sedingin es saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 api pembakaran ini benar-benar tidak tertidur. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 api pembakaran ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiao Yan langsung berkedut saat mendengar kata-katanya. The Valen Heart Flame sejak saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tidak terduga bahwa 3000 api pembakaran ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama. Batuk itu, aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkanmu dan membuatmu mendapatkan kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia sangat munafik saat mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Nyah. Ekspresi mengejek di mata 3000 api yang membara menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dipancarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, menyapu ke arah Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3000 Burning Flame. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam itu bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi apa-apa. Xiao Yan, yang menyentuh sisik naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia dengan cepat menarik diri. Api 3000 pembakaran ini, sedikit terlalu kuat. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas, kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya.
Kenapa? Apakah penatua pertama Qiyuling tidak bermaksud mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari pil gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan pil tower. Old Mugu menyipitkan matanya dan tertawa dingin saat melihat Qiyuling bergerak. Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada bicara Qiyuling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menaklukkan 3.000 api yang membara, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Mugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiyuling dan perlahan berjalan ke 3000 Burning Flame. Tangan Qiyuling sedikit terkepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia melemparkan pandangan ke kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Douqi yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiyuling akan segera bertindak jika Old Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyum dingin di wajah sedang diawasi oleh Qiyuling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum menutup matanya. Ketika Old Mugu memejamkan matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Douqi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang berhati-hati. Mugu tua itu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiyuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3000 Burning Flame, yang sedang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai memuntahkan seteguk darah segar ke kepala naga. Qiyuling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, ayo kembali. Qiyuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiyuling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung menegang. Tes-tes, Qiyuling, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3.000 api yang membara seperti ini. Izinkan saya yang lama untuk memberi Anda kinerja yang baik. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Bab 1198, pemecahan segel ekspresi Qiyuling menjadi suram ketika tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat dia melambaikan lengan bajunya. Pilar Douqi yang besar dan perkasa mengeluarkan suara, "Ci," saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mugu berada. Cek-cek, pilar Douqi yang besar dan perkasa tidak menyerang Old Mugu. Dia melintas dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao Yan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3.000 api yang terbakar tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao Yan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Mugu tua, beraninya kamu. Ekspresi Qiyuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hihi. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh saya yang lama. Old Mugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiyuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu pil towermu menyelesaikan masalah ini. Meledak, tangisan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Old Mugu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun setelah teriakan Old Mugu terdengar. Mata kelompok Xiao Yan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3.000 api yang membara, tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan sisik naga yang pecah, kelompok Xiao Yan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul di segel yang sempurna pada saat ini. 3.000 api pembakaran telah terbangun.
Sebuah seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak keluar. Mata 3000 api pembakaran ini menyapu kelompok Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3000 api yang membara tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api dari langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh 3000 api yang membakar. Mereka muncul seperti jaring yang telah terjalin erat di sekitar 3000 api yang membara. Mengaum. 3000 api pembakaran berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam dengan liar membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3000 api pembakaran dengan cara yang tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan dari 3000 api yang membara setelah terdiam begitu lama, bahkan simbol hitam pun tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat nyala api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan tiba-tiba dari 3000 api yang membara juga telah melampaui harapan Qiyuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Mugu. Tes, karena pil towermu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Souls saya untuk membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Old Mugu sedikit berubah ketika Qiyuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Old Mugu mulai tertawa dingin. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiyuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia marah. Dia tidak lupa untuk menangis dengan keras saat dia menyerang Old Mugu. Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar tangisan Qiyuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan susah payah mengenai manik-manik batu giok. Karena serangan ini terlalu tiba-tiba, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Huff! Xiaoyan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum halus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik-manik giok itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak terduga bahwa masih ada anggota Hall of Souls. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat dua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang masuk 10 besar selain Old Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan Pil Tower. Hihi, jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? 3000 api yang membara sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota Pil Suci sangat kacau. Para ahli dari Pil Tower tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Aula Jiwa telah menimbulkan masalah di dalam kota Pil Suci. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari Pil Tower. 3000 api pembakaran adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak dan api pembakaran 3000 ini dibebaskan, kota Pil Suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qiyuling dan Old Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar dukungan utama mereka tampaknya telah menjadi Xiaoyan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat melakukan intervensi di dua tempat itu. Saat ini kita hanya bisa melihat dan menunggu bala bantuan dari Piltover. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa mengangguk. Dua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Sementara Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar. Setelah itu, ia berkumpul di 3.000 api yang membara. Mengikuti pencurahan kekuatan besar dan perkasa ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3.000 api pembakaran mengungkapkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, ia tidak tahu kapan harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah muncul di mata naga dari 3.000 api yang membakar. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat dia merasakan aura destruktif ini. Api teratai pemusnahannya juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya api 3.000 pembakaran ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Mengaum. Raungan rendah dan marah terus bergema di ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan semua orang yang terpana. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, nyala api terbelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api yang membara dari segala arah. Ci. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3.000 api yang membara. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilatan di mata naga api 3.000 api pembakaran tampaknya telah menjadi redup. Kamu masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Meskipun sangat menguras kekuatan 3.000 api yang membara, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk memecahkan segel ini yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api pembakaran terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang menyebar terus diisi ulang, tampaknya masih jauh dari mampu mengejar tingkat kerusakan. Ini buruk. 3.000 api yang membara akan membuka segel. Melihat garis hitam yang menipis dari segel pada 3.000 api yang membara, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota Piltover, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi setelah 3000 Burning Flame lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat ketiganya, Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3.000 api yang membakar benar-benar lolos dari segelnya, kemungkinan dia menaklukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan beberapa risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang dapat mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha, Xuan Kongzi, kali ini giliranmu yang gagal. Api 3.000 pembakaran itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Retakan. Tawa baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3.000 api pembakaran berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying tanpa sadar gemetar setelah mendengar suara pecah ini. Segel telah gagal. Bab 1199, Penguatan Aula Jiwa dengan suara sedikit retak, wilayah bintang menjadi sunyi senyap. Semua aktivitas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Segera, Old Mugu dan Elder pertama Qiu Ling, yang dalam pertempuran sengit, buru-buru mundur lebih dari selusin langkah secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke 3000 Burning Flame. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang luar biasa besar itu berlama-lama di langit. Pada saat ini, simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naga yang padat telah menghilang. Meskipun mata naga api 3.000 pembakaran menjadi sedikit redup setelah membuka segel,
aura ganas yang memancarkan benang pemusnahan menyebabkan mereka yang hadir menjadi takut. Sialan, ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia melihat 3.000 api yang membakar yang telah lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa hal-hal saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3.000 api pembakaran yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha, dibandingkan dengan ekspresi jelek Qiyuling, Old Mugu memiliki wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa, selamat telah lolos. Namun, apakah mungkin untuk melakukan hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya? Tenang, selama kamu tinggal di aula jiwaku selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Saya berani menjamin Anda tentang hal ini. Nada bicara Udel Mugu memperlakukan 3000 Burning Flame sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3000 Burning Flame adalah seorang ahli, yang memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3000 Burning Flame. Hati kelompok Xiaoyan menegang setelah mendengar kata-kata Old Mugu. Mata naga raksasa dari 3000 Burning Flame melirik Old Mugu di depannya. Kecerdikan yang sangat mirip manusia melintas di antara mereka saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya yang besar. Aye, tentu saja tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, saya harus berkeliling dunia ini terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menuju ke Hall of Souls Anda apapun. Sudut mulut Old Mugu berkedut setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya perlahan ditarik ketika dia berkata, dengan begini, kamu berniat melanggar janjimu. Kalian semua manusia sama saja. Anda ingin saya mempercayai Anda. Bermimpilah. Mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan rasa dingin. Itu telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun tidak tahu keberadaan kuat seperti apa aula jiwa itu tidak bodoh. Jelas dipahami bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan nyala esensinya. Ekspresi Old Mugu menjadi sangat suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan mulus, dia tidak mengira 3.000 api yang membara mengambil kembali kata-katanya secepat ini. Xiaoyan di samping diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar percakapan antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Tampaknya keduanya memiliki niat jahat di hati mereka meskipun mereka bekerja sama. Qiyuling juga mengerti situasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi kepada kelompok Xiaoyan. Kelompok itu perlahan mundur agak jauh. Jika Old Mugu dan 3000 Burning Flame akhirnya bertarung, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Old Mugu, dia pasti bukan tandingan 3000 Burning Flame. Setelah mereka bertengkar hebat, kemungkinan masalah di luar akan teratasi. Pada saat itu, para ahli dari Pil Tower akan turun tangan dan pasti akan mampu menangani Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Old Mugu sedikit merajut alisnya saat kelompok Xiaoyan mundur. Dia menyadari niat mereka. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun api 3.000 pembakaran ini kuat, dia harus membawanya kembali ke aula jiwa hari ini terlepas dari apa yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena tidak bertindak benar. Pil Tower mungkin tidak bisa menghadapimu, tapi Hall of Souls-ku akan bisa memberitahumu apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Old Mugu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput di bawah lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat. Sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Old Mugu terdengar. Itu membawa angin yang sangat panas saat menghantam kepalanya dengan keras. Serangan mendadak ini mengejutkan Old Mugu. Tubuhnya berkelebat dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu, matanya gelap dan serius saat dia melihat 3.000 api yang membara saat mengayunkan ekornya yang besar. Tangannya terkepal dan piring giok perak cerah tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Setelah pecahnya lempeng giok, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar. Itu segera merobek celah di ruang di samping Old Mugu. Ketika garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 Burning Flame mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai agung ini. Tetua terhormat dari aula jiwa. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika ketiga sosok hitam misterius ini muncul.
Dia tidak menyangka Old Mugu masih memiliki trik seperti itu. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah bahwa dia telah menemukan bahwa kekuatan ketiga orang misterius berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari Old Mugu. 4 Douzun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah tidak memilikinya. Namun, Hall of Souls ini telah membawa mereka keluar dengan mudah. Pada saat ini, teror Hall of Souls di dalam hati Xiaoyan sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Piring giok spasial, aula jiwa dipersiapkan dengan sangat baik untuk 3000 api pembakaran ini. Qiuling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Matanya suram saat dia melihat 3 sosok yang telah keluar dari celah spasial. Mata Xiaoyan berkedip. Piring giok spasial yang disebut kemungkinan adalah benda yang telah dihancurkan oleh Mugu tua sebelumnya. Namun, dia tidak ingin memikirkannya sekarang. Sisi Old Mugu telah mendapatkan dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3000 api yang membara akan mengalami kesulitan melawan 4 elit Douzuns. Meskipun api 3000 pembakaran telah bertarung dengan 3 kepala besar menara pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, 3 kepala besar itu hanya berniat untuk menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. 3000 api yang membara mungkin disebut api abadi, tetapi jika 3 kepala besar menara pil benar-benar ingin menghabisinya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak ingin sampai sejauh itu. Setiap api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, api surgawi ini hanya dapat terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Akan benar-benar menyia-nyiakan hal-hal berharga jika mereka dihancurkan secara acak. Tentu saja, 3 kepala besar menara pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun wilayah bintang dan menyegel 3000 api yang membara daripada menghancurkannya. Tetapi aula jiwa jelas bukan orang yang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan untuk dinikmati orang lain. Mugu, keefektifanmu dalam melakukan sesuatu benar-benar buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritual Anda. Salah satu dari 3 sosok hitam yang telah keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Pil Tower adalah orang biasa? Old Mugu mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kami tidak punya banyak waktu. Begitu kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan 3 kepala besar Pil Tower akan bergegas. Hanya kami berempat saja tidak cocok untuk mereka bertiga. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kepala Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang salah, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya dengan samar berbicara. Orang-orang yang tersisa menjadi diam setelah mendengar kata-kata, kepala Aula. Wajah Old Mugu juga sedikit berkedut. Matanya mengungkapkan teror. Ayo bertindak. Lakukan seperti yang telah kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari 3000 api yang membara, misi kita akan dianggap berhasil. Old Mugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiaoyan yang jauh. Old Mugu merasakan niat membunuh yang sangat padat untuk Xiaoyan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuk formasi dan cegah 3000 Burning Flame menyerap kekuatan bintang-bintang. Old Mugu dengan dingin berteriak. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Segera, 3 lainnya juga bergegas ke 3 arah yang berbeda. Setelah itu, mereka mengepung 3000 Burning Flame. 10.000 hantu melahap formasi spiritual. Tangisan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam yang aneh keluar dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut menyebar dengan cepat. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan rasa dingin yang luar biasa gelap. Bahkan ada pekikan samar yang menusuk telinga terus-menerus ditransmisikan dari kabut hitam. Dengan penyebaran kabut hitam yang aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk terhalang. Manusia sialan. The 3000 Burning Flame meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja merusak segelnya. Secara alami, ia tidak ingin kembali tidur dalam kegelapan total. Engah. Mulutnya yang besar melebar dan nyala api ungu hitam muncul seperti pilar api saat dimuntahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun nyala api itu lewat.
Menabrak. Ekspresi Old Mugu dan tiga lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tak terkendali oleh 3000 Burning Flame. Segel tangan Old Mugu berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba memancarkan gelombang suara logam. Cici. Kabut hitam berfluktuasi saat lebih dari 100 rantai hitam besar dan kuat keluar dari kabut hitam. Mereka melubangi pilar api yang melesat. Setelah itu, mereka muncul seperti banyak ular sanca besar saat mereka menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi 3000 Burning Flame. Binatang, ada jalan yang baik untuk kamu jalani, tetapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang lama akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ganas melintas di mata Old Mugu saat rantai meletus. Tangisan dingin tiba-tiba meledak dari mulutnya. 10.000 jiwa kunci surgawi. Bab 1200, Pertempuran Intens, Dentang. Setelah teriakan dingin dari Old Mugu terdengar, rantai hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui mengalir keluar dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu, mereka saling bersilangan sebelum dengan kejam membatasi tubuh besar 3000 Burning Flame. Rantai bergetar dan mereka dengan kuat mengganggu 3000 api yang membara. Mengaum. 3000 api pembakaran meletus menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar dengan liar berjuang. Api ungu hitam terus melonjak keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam gelap. Nyala api ungu hitam berlama-lama di atas rantai dan banyak tangisan tajam dan menyedihkan yang dipancarkan. Gelombang kabut hitam terus melonjak keluar dari rantai saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk memblokir nyala api yang menyala. Retakan. Di bawah perjuangan habis-habisan oleh 3000 api yang membara, beberapa rantai hitam gelap putus. Kabut hitam melonjak di tempat rantai putus. Beberapa wajah samar, kecil, buas muncul di kabut, menyebabkan mereka tampak sangat aneh. Huff. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah ketika dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba terbentang. Dia memang meremehkan kekuatan 3000 api pembakaran. Namun, dia juga sangat siap untuk tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin saat dia dengan tegas berteriak, menggigit jiwa. 3 orang berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar teriakan kerasnya. Segel tangan mereka berubah. Kabut hitam keruh tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tubuh besar 3000 api pembakaran dari segala arah. Bang bang bang. Jiwa-jiwa ganas, dengan kabut hitam mengelilingi mereka, baru saja menyentuh tubuh 3000 api yang membara ketika mereka dibakar oleh api ungu hitam menjadi tidak ada apa-apa. Meskipun mereka terbakar, jumlah mereka luar biasa menakutkan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam muncul seperti ngengat yang menerkam api saat mereka menyerang 3000 api yang membara dengan kegilaan bunuh diri. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia melihat jiwa-jiwa yang melengking terbakar abis oleh 3000 Burning Flame. Orang-orang dari Hall of Souls ini sangat kejam dan jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan meriam, metode yang tragis. Ini, ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Xiao Yan diam. Meskipun metode Hall of Souls ini kejam, harus dikatakan bahwa efeknya cukup bagus. Berurusan dengan serangan bunuh diri dari jiwa-jiwa dari segala arah, 3000 api pembakaran, yang telah menghabiskan banyak energi untuk lolos dari segel yang ditempatkan oleh 3 kepala besar, api ungu hitam secara bertahap melemah di tubuhnya. Mengaum. Api 3000 pembakaran jelas merasakan nyala api melemah. Segera, kemerahan cerah melonjak di dalam mata naganya. Raungan bergema di ruang kosong dan tubuhnya yang besar seperti gairo saat mulai berputar liar. Segera, badai api setinggi 100 kaki terbentuk di dalam kabut hitam ini. Retak-retak-retak. Badai api ungu hitam menyapu sekeliling. Rantai hitam gelap yang mengganggu 3000 api yang membara semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam yang meresap ke udara di sekitarnya. Setelah itu, nyala api ungu hitam yang tersisa benar-benar menguapkannya menjadi apa-apa. Bang! Pembalasan yang intens oleh 3000 api yang membakar ini juga menyebabkan ekspresi kelompok Old Mugu berubah. Panas yang mengerikan itu ditransmisikan melalui rantai ke tangan mereka, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka.
Mereka mengangkat tangan mereka dan menemukan bahwa seluruh tangan mereka telah hangus hitam. Aku memang meremehkan binatang ini. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel 3.000 api yang membara ini, ekspresi muram melintas di wajah Old Mugu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapan buas melintas di matanya. Kunci jiwa pengorbanan. Tangan tiga sosok berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar tangisan Old Mugu. Mereka saling memandang sebelum melihat kekuatan hisap yang mengerikan dari badai api. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dengan keras dan mengganti segel tangan mereka secepat kilat. Segera, teriakan keras keluar dari mulut mereka. Kunci jiwa kehidupan muncul. Gemuruh. Tangisan keras mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara logam yang sangat jernih muncul. Kelompok Xiaoyan terkejut melihat 4 kabut hitam, berukuran 10 kaki, tiba-tiba meletus dari kelompok 4 pria Old Mugu. Kabut hitam berlama-lama ketika 4 rantai hitam gelap, berukuran 100 kaki, muncul seperti 4 ular piton buas. Rantai hitam gelap tampak sangat megah. Permukaan rantai dipenuhi dengan segel aneh. Wajah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan ekspresi sedih, berkumpul di rantai. Saat rantai dilepaskan, tangisan yang menakutkan dan memekakkan telinga terus terdengar, menyebabkan kelompok Xiaoyan sedikit mengernyit. Bahkan Life Soul Lock telah terbentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam keadaan babak belur karena 3.000 api yang membara. Senyum bangga melintas di wajah Qi Yuling saat dia berbicara setelah melihat apa yang terjadi. Benda apa ini? Xiaoyan bertanya karena penasaran. Taktik Hall of Souls sangat misterius. Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut Life Soul Lock ini. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari tetua terhormat Aula Jiwa. Life Soul Lock terhubung dengan jiwa mereka. Jika benda ini rusak, mereka akhirnya menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil Life Soul Lock kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tapi risikonya terlalu besar. Qi Yuling melirik ke medan pertempuran sebelum menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Hall of Souls ini memang misterius. Itu benar-benar bisa berlatih hal yang aneh. Bentuk formasi Life Soul Lock. Kilatan tajam melintas di mata Old Mugu saat dia berteriak keras ketika Life Soul Lock muncul. Ci! Teriakan itu baru saja terdengar ketika 4 rantai hitam yang sangat besar segera menembus udara sambil disertai dengan jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi. Mereka muncul di luar badai api dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, engah, saat mereka menembak ke dalam badai api. Mendesis 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 mendesis. Kunci besar melonjak ke api dari satu sisi dan keluar dari yang lain. Setelah itu, mereka menemukan arah lain untuk memasukinya. Ini berlanjut hanya beberapa kali sebelum 4 rantai besar menjerat badai dengan kuat. Berderak. Kecepatan putaran badai api yang liar berkurang secara paksa karena terjeratnya 4 rantai besar. Akhirnya, itu benar-benar berhenti. Mengaum. Badai berhenti dan 3.000 api pembakaran di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiaoyan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya yang besar telah ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya, menjebaknya. Melihat bahwa Old Mugu telah memaksa 3000 Burning Flame sedemikian rupa, Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Kekuatan gabungan dari 4 Douzuns memang menakutkan. Hihi. Old Mugu menatap api, yang secara bertahap berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Hatinya sedikit senang. Untungnya, api 3.000 pembakaran telah habis ketika mencoba melarikan diri dari segel 3 kepala besar. Kalau tidak, mereka berempat akan benar-benar merasa sulit untuk sepenuhnya menaklukkan binatang buas yang tidak bisa dijinakkan ini. Kalian semua harus menguncinya. Saya akan mengambil esensi nyalanya. Kegembiraan melintas di mata Old Mugu saat memberitahu 3 lainnya. Ketika dia melihat 3.000 api yang membakar, itu berjuang dengan cara yang lemah. Cepat. Rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kami tidak akan bisa bertahan lama. Seseorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengungkapkan kelemahan. Tingkat kesulitan dalam menghadapi 3000 Burning Flame jauh di luar dugaan mereka. Mugu tua mengangguk. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan kepala 3.000 api yang membara. Dia melihat nyala api,
yang berjuang dengan seluruh kekuatannya. Dia tanpa sadar dan dengan ganas tertawa, kamu menolak untuk mematuhi ketika ditanya dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang. Apakah kamu menyesalinya? Old Mugu tidak berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia muncul di dahi 3000 api yang membara, di mana sisik naga yang rusak berada. Di tempat itu, ada lubang hitam setinggi 5 kaki. Api esensi 3000 api terbakar tersembunyi di dalamnya. Mata Old Mugu menatap lubang hitam. Hijau di dalamnya menjadi lebih kaya. Namun, tepat saat dia akan menyerang, 3000 api yang membara menghentikan perjuangannya. Kilatan tajam melintas di mata naganya yang besar. Swoosh! Ketika 3000 Burning Flame berhenti berjuang, kegelisahan muncul di hati Old Mugu, tetapi sebelum dia bisa merenungkan apa yang dilakukannya, seekor naga kecil berwarna ungu hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Sepanjang jalan, api ungu hitam masih terasa tertekan seperti tubuhnya. Setelah penindasan ini, api ungu hitam dengan cepat berputar, berubah menjadi warna hitam pekat yang mendinginkan hati seseorang. Aura destruktif samar-samar terpancar dari tubuh naga hitam-hitam kecil itu. Binatang buas ini gila. Ia berani mengeluarkan esensinya dengan sendirinya. Ekspresi Old Mugu berubah drastis setelah menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, naga api kecil berwarna hitam pekat itu telah melintas di depannya. Setelah itu dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya. Greg, tabrakan ini, yang tampaknya tidak ganas, menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur setelah tampak mengalami pukulan serius. Ambil. Old Mugu dengan liar meraung dengan marah setelah dikirim terbang dengan kasar. Kesempatan bagus. Mata Xiaoyan telah mendarat di naga hitam gelap kecil dengan kecepatan seperti kilat setelah raungan Old Mugu baru saja terdengar. Kegembiraan liar melonjak di matanya. 3000 api pembakaran yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya.